Hai semua, kembali lagi bersama saya Ansnime. Oke, di video sebelumnya Toya tiba-tiba dibangunkan oleh ciuman registrasi dari Rosetta. Setelah ciuman registrasi itu selesai, Toya kedatangan tamu, yaitu Jenderal Leon. Jenderal Leon datang karena ingin meminta dibuatkan sebuah senjata yang bisa berubah-ubah seperti milik anaknya. Setelah membuatkan senjata untuk Jenderal Leon, Toya pergi ke pemandian air panas Silver Moon bersama dengan Elsie dan memberikan sebuah kejutan kepada Elsie berupa baju Cina. Dan di keesokan harinya, Toya itu mendapatkan kabar aneh dari Rebecca dan Logan kalau Kekaisaran Legurus saat ini sedang ingin memulai sebuah peperangan secara diam-diam. Setelah mendengar kabar itu, Toya pada hari itu juga pergi ke Kekaisaran Regulus dengan niatan mau membeli buku baru untuk Munrit. Tapi secara mengejutkan, setelah Toya berada di ibu kota Kekaisaran Regulus, Toya itu melihat kekacauan ada di mana-mana. Setelah menyelamatkan salah satu kesatria armor hitam, Toya itu mendapatkan informasi dari kesatria itu kalau di Kekaisaran Regulus ini saat ini terjadi sebuah pemberontakan. Setelah mendengar itu, karena Toya merasa khawatir tentang Kaisar Regulus, Toya itu memutuskan untuk menolong dan membantu Kaisar Regulus. Saat Toya berhasil menyelinap ke dalam istana yang dibantu oleh kesatria wanita, Toya itu bertemu dengan putri ketiga Kekaisaran Regulus yang bernama Lucia Rea Regulus. Setelah bertemu dengan putri Lucia, Toya dan mereka bertiga, termasuk Toya, pergi menuju ke kamar Kaisar untuk menyelamatkannya. Dan secara mengejutkan, Toya dan yang lainnya, mereka bertiga itu bertemu dengan pimpinan pemberontak. Dan secara mengejutkannya lagi, pimpinan itu bisa memanggil sesosok iblis. Dan pembahasan pun selesai. Jadi bagaimana kelanjutannya? Tapi sebelum kita lanjut, minta supportnya dong untuk like, subscribe, dan juga yang terpenting share-nya agar channel ini dapat berkembang. Oke, kita tidak usah berlama-lama lagi. Jadi mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan animenya. Let's go. Di hadapan Toya, Carol, dan Putri Lucia, saat ini terdapat monster summoner milik Jenderal Bazuru. Dan monster itu bukanlah monster summoner biasa, melainkan sebuah iblis yang sangat besar. Kepalanya kambing, punya sayap kelelawar, badan atasnya berotot, dan badan bawahnya itu burung hantu gitu, seperti kakinya burung hantu. Putri Lucia gemetar ketakutan melihat sesosok iblis itu yang dipanggil Jenderal Bazuru itu. Putri Lucia yang ketakutan bertanya pada Jenderal Bazuru, bagaimana Jenderal Bazuru dapat mensummon iblis itu, dan berapa banyak sihir yang dikorbankan Jenderal Bazuru agar dia itu bisa mensummon iblis itu. Jenderal Bazuru pun menjawab pertanyaan dari Putri Lucia. Kalau dia itu hanya perlu membuat kontrak pada Raja Iblis. Dan untuk memenuhi kontrak itu, Jenderal Bazuru itu hanya perlu tumbal dan juga sihir untuk diberikan ke Raja Iblis itu. Tentu saja tumbalnya itu adalah warga-warga atau orang-orang Kekaisaran Regulus yang gak setuju sama dia. Dan untuk masalah sihir, Jenderal Bazuru itu mengakalinya dengan menggunakan artefak gelang demon penyerap yang dapat menyerap sihir semua orang lain yang ada di sekitar artefak itu, kecuali yang memakai artefak itu. Jadi Jenderal Bazuru ini ingin menggunakan iblis-iblis itu untuk memulai perang dengan negara lain. Makanya dia itu percaya diri sekali gitu kemarin itu. Seketika setelah mendengar itu, Putri Lucia dan Carol menjadi lemas dan terjatuh karena sihir mereka telah banyak terserap. Toya yang melihat mereka berdua seperti itu, mencoba untuk mengambil artefak itu dari Jenderal Bazuru untuk membatalkan efeknya dengan menggunakan sihir apportnya. Tapi sayangnya sihir apportnya Toya itu tergagalkan oleh sesuatu yang tidak diketahui Toya. Jenderal Bazuru yang menyadari kalau Toya menggunakan sebuah sihir kepada dirinya, dia pun mulai memberitahu kepada Toya kalau iblis yang dia summon itu
dapat membatalkan semua sihir yang mengarah ke iblis itu dan yang memanggilnya atau tuannya atau Jenderal Bazuru itu. Makanya sihir Toya atau apportnya Toya itu nggak mempan, gagal. Karena sihir tidak mempan, Toya mencoba untuk menggunakan kekuatan fisik. Toya mengeluarkan pistolnya atau Brunhildnya dan menembak Jenderal Bazuru. Tapi lagi-lagi serangan Toya itu gagal. Karena pelurunya yang Toya tembakan itu tiba-tiba itu terpantul sebelum mengenai Jenderal Bazuru. Seperti ada dinding di hadapannya Jenderal Bazuru itu. Jenderal Bazuru pun menjelaskan lagi kepada Toya kalau kekuatan fisik juga tidak akan mempan padanya, karena dia itu juga memiliki artefak lainnya, yaitu gelang pertahanan. Gelang yang dapat menciptakan sebuah penghalang, yang kalau semakin banyak sihir yang dimasukkan ke gelang itu, maka semakin tebal penghalang yang akan diciptakan. Toya mulai berpikir dengan keras untuk mengatasi kombinasi artefak dan pet atau summoner milik Jenderal Bazuru itu. Di sisi lain, Jenderal Bazuru itu mulai ingin menjadikan Toya itu sebagai tumbal atau membunuh Toya itu. Tapi sebelum Jenderal Bazuru itu mulai menyerang Toya, Toya itu tiba-tiba bertanya kepada Jenderal Bazuru, berapa banyak orang-orang kekaisaran Regulus yang akan dia tumbalkan untuk membuat pasukan iblis. Dengan tawa yang sangat jahat, Jenderal Bazuru itu menjawab, dia itu tidak peduli dengan berapa banyak yang akan dikorbankan, maupun itu orang-orang kaisar ataupun musuhnya dia. Dia akan tetap menumbalkan mereka demi membuat pasukan iblis. Awalnya Toya itu ragu dengan si pemberontak itu atau bawah-bawahannya si Jenderal Bazuru itu. Apakah mereka itu benar-benar jahat atau tidak gitu. Tapi setelah mendengar perkataan Jenderal Bazuru ini, Toya menjadi sangat yakin kalau dia itu fix gak bener otaknya. Dan pada saat itu juga, kaki kaisar itu tiba-tiba bergerak sedikit yang menandakan dia itu masih hidup. Bawahan Jenderal Bazuru dan Jenderal Bazuru sendiri tidak menyadari akan hal itu. Hanya Toya saja yang menyadarinya. Karena prioritas utama Toya menyelamatkan kaisar saat ini. Dan setelah melihat Kaisar Regulus itu masih hidup, Toya memutuskan untuk mundur. Dengan cepat Toya itu menggunakan fitur HP-nya untuk memindahkan Putri Lucia, Carol, dan Kekaisaran Regulus menggunakan gate ke kebun rumahnya. Sebuah cahaya muncul di bawah mereka bertiga, dan mereka pun lenyap seperti ditelan cahaya. Jenderal Bazuru yang melihat itu menjadi sangat kaget. Kemudian setelah itu Toya itu mengganti peluru Brunhildnya dengan peluru mematikan yang Toya langsung tembakkan ke bawahnya atau lantai yang diinjak Jenderal Bazuru. Dan membuat Jenderal Bazuru itu terus terpeleset seperti kasusnya Kokuyo dan Sanggo itu. Dan kenapa peluru sihirnya Toya itu berhasil? Itu karena Toya itu tidak mengarahkannya langsung ke Jenderal Bazuru, melainkan Toya itu mengarahkan pelurunya itu ke lantainya. Jadi si summonernya itu tidak bisa membatalkan sihir yang tidak mengarah ke iblis itu atau ke pemiliknya atau tuannya atau si Jenderal Bazuru itu. Makanya peluru sihirnya Toya ini berhasil. Toya tertawa melihat si Jenderal Bazuru itu terus terpeleset sambil ngejek gitu dan juga memprovokasi Jenderal Bazuru. Jenderal Bazuru marah. Dia menyuruh iblis summonernya untuk menyerang Toya. Melihat itu Toya pun memutuskan untuk kabur menggunakan gate-nya. Tapi sebelum Toya itu kabur, Toya itu sempet-sempetnya dia itu menjahili Jenderal Bazuru lagi. Dengan gambar banyak sekali kecoa 3D yang merayap ke arah mereka itu. Menggunakan sihir Mirage. Melihat kecoa-kecoa yang merayap ke arah mereka, mereka pun langsung teriak ketakutan termasuk Jenderal Bazuru. Toya ketawa terbahak-bahak melihat mereka itu yang ketakutan gitu sambil terpeleset gitu, sambil kabur menggunakan gate-nya ke kebun rumahnya. Sesampainya di kebun rumah, Toya itu langsung menyembuhkan Kaisar Regulus dengan sihir Mega Heal dan juga Recovery. Tapi walaupun sudah disembuhkan itu, Kaisar Regulus itu masih belum sadar. Karena Kaisar Regulus belum juga sadar, padahal sudah dipulihkan oleh Toya menggunakan sihir Recovery. Toya memutuskan untuk membawa Kaisar Regulus ke tempat tidur di ruang tamu
dan menyuruh Lime untuk memanggil Dr. Raoul di istana kerajaan untuk memeriksa kekaisaran Regulus. Kemudian Toya juga mengantarkan Putri Lucia dan Carol ke salah satu kamar kosong di dalam rumahnya untuk beristirahat. Sementara menunggu Dr. Raoul datang, Toya mulai menjelaskan kepada yang lainnya tentang kejadian yang terjadi di Kekaisaran Regulus kepada yang lainnya di ruang tamu. Dan setelah mendengar penjelasan dari Toya, Ilse mengeluh pada Toya karena bisa-bisanya aja Toya itu terlibat kejadian seperti itu. Sedangkan Lindsay dia itu bertanya kepada Toya bagaimana kabarnya si putra mahkota. Toya pun menjawab karena keadaan yang kurang menguntungkan dan demi keselamatan Kaisar Regulus, Toya mau gak mau meninggalkan putra mahkota dan hanya bisa berdoa demi keselamatannya. Dan setelah menjelaskan itu, Toya mulai berpikir apa yang harus dia lakukan mulai sekarang. Apakah dia harus memberitahukannya kepada Raja atau Bapak Yumina atau tidak? Sementara Toya berpikir itu, Lime pun datang bersama dengan Dr. Raoul. Melihat kedatangan Dr. Raoul, Toya langsung menyerahkan pemeriksaan keadaan Kaisar Regulus kepadanya. Setelah menyerahkan Kaisar Regulus kepada Dr. Raoul, Toya mengganti topik pemikirannya dengan rencana untuk mengalahkan Jenderal Bazuru. Dan setelah berpikirnya itu, Toya itu mendapatkan ide atau cara untuk mengalahkan Jenderal Bazuru. Dan cara itu juga pasti akan membuat Jenderal Bazuru itu menyesal. Membayangkan rencananya itu, tanpa sadar Toya itu mengeluarkan senyuman sinis yang membuat semua orang yang di dekatnya itu langsung mundur ketakutan. Lalu beberapa saat kemudian, Dr. Raoul pun akhirnya selesai memeriksa Kaisar Regulus. Dan hasilnya Kaisar itu baik-baik saja, tidak ada luka ataupun penyakit yang dideritanya. Tapi Kaisar itu hanya kelelahan saja dan butuh istirahat. Dengan kata lain, si recovery-nya Toya itu berhasil menyembuhkan lukanya Kaisar. Tapi kelelahan atau capeknya dari Kaisar itu tidak berhasil Toya sembuhkan. Dan ini itu bukan pertama kalinya bagi Toya. Karena Toya juga pernah mencoba menghilangkan kedinginan yang dialami Lindsay, tapi itu juga tidak berhasil. Jadi pada intinya, sihir Mega Heal ataupun recovery itu hanya bisa menyembuhkan luka saja, tidak dengan yang lainnya. Di sisi lain, Dr. Raoul sambil tersenyum dia bergumam bahwa dia tidak menyangka akan datang hari di mana dia itu merawat raja atau kaisar dari negara musuh. Toya yang mendengar itu mencoba untuk membujuk Dr. Raoul untuk tidak memberitahukan ini kepada raja atau ayah Yumina. Karena Toya itu ingin memberitahukan ini secara langsung pada raja pada saat Kaisar Regulus ini sudah bangun nanti. Dan Dr. Raoul pun setuju. Sejak saat itu, Putri Lucia itu terus menemani ayahnya itu bersama dengan Carol. Toya yang khawatir melihat Putri Lucia itu terus seperti itu, nungguin ayahnya bangun, mencoba untuk menyuruhnya itu beristirahat. Dan di sini Putri Lucia itu meminta kepada Toya untuk tidak memanggilnya Putri Lucia terus atau Lucia Hime terus. Dia itu ingin Toya memanggilnya itu dengan sebutan Lu. Karena ini permintaan langsung dari orangnya, Toya pun menuruti permintaan itu dan mulai memanggil Putri Lucia dengan sebutan Lu. Lu yang mendengar itu pun menjadi sangat senang. Sementara itu, di saat Lu mengatakan itu tadi, di celah pintu ruangan itu, Toya itu merasakan ada seseorang yang terus mengintip dan menatap lurus ke arah Toya sambil tersenyum yang membuat Toya itu seketika menjadi ketakutan atau merasakan hawa dingin gitu. Dan setelah pintunya terbuka, ternyata orang yang mengintip itu adalah Yumina. Yumina masuk ke ruangan itu dengan sangat anggun, ala-ala putri-putri gitu, dan mulai memperkenalkan dirinya kepada Lu dan Carol, layaknya seperti putri juga. Sontak setelah mendengar atau mengetahui identitas dari Yumina yang seorang putri dari kerajaan Belfast, Lu dan Carol itu sontak menjadi sangat terkejut. Tapi tak lama kemudian, Lu pun berdiri dari duduknya
dan juga mulai memperkenalkan dirinya kepada Yumina. Ya tentu saja seperti ala-ala putri kerajaan gitu. Dan setelah perkenalan singkat itu dan beberapa percakapan mereka berdua, Yumina meminta Lu untuk datang ke kamarnya karena ada yang mau Yumina bicarakan kepada Lu empat mata. Lu pun menyetujui itu dan mereka pun pergi dari ruangan itu. Setelah kepergian mereka berdua, Toya mengantarkan Dr. Raul ke istana menggunakan gate. Sekalian Toya itu juga ingin memberitahukan informasi tentang kekaisaran Regulus kepada raja atau ayahnya atau bapaknya Yumina. Setelah sampainya Toya dan Dr. Raul di istana, Toya itu langsung mencari raja dan memberitahukan situasi kekaisaran Regulus saat ini pada raja, terutama tentang Jenderal Bazuru dan pasukan iblisnya. Selain memberitahukan informasi itu, Toya juga menyarankan kepada raja untuk meningkatkan pertahanan kerajaan Belfast untuk mencegah serangan pasukan iblis dari Jenderal Bazuru nanti. Dan beberapa ide-ide lagi untuk mempertahankan kerajaan Belfast. Dengan adanya informasi Toya ini, raja pun jadi memiliki dua kabar, yaitu kabar buruk dan kabar baik untuk hari ini. Karena Toya tahu kabar buruknya yang pastinya itu tentang situasi kekaisaran Regulus, Toya pun bertanya tentang kabar baiknya kepada raja. Dan kabar baiknya itu adalah Yumina akan memiliki adik. Sontak Toya itu menjadi sangat senang dengan kabar ini dan memberikan selamat kepada raja. Toya juga berdoa agar anak atau adiknya Yumina ini nanti itu cowok, biar Toya itu bisa terhindar dari tuntutan menjadi Raja Belfast di masa depan nanti. Ya walaupun begitu raja itu masih tetap berharap dan ngerayu Toya itu untuk jadi raja walaupun nanti anaknya cowok. Dan tentu saja langsung ditolak sama Toya itu mentah-mentah. Setelah pembicaraan yang gembira itu, Toya dan raja kembali mendiskusikan kabar buruknya atau tentang situasi kekaisaran Regulus. Raja bertanya kepada Toya, apa yang dilakukan Kaisar Regulus tentang kasus ini? Toya menjawab kalau Kaisar Regulus telah kabur bersama dengan putrinya yang ketiga. Toya tidak memberitahukan yang sebenarnya kepada raja karena Toya ingin menunggu Kaisar Regulus sadar dulu. Toya juga memberitahukan kepada raja kunci utama dari perang nanti ada di si Jenderal Bazuru itu. Karena jika si Jenderal Bazuru itu kalah, maka semuanya akan selesai. Raja pun membalas perkataan Toya, apakah Toya memiliki sebuah rencana untuk si Jenderal Bazuru itu. Toya pun menjawab iya. Dan percakapan mereka pun berakhir di sana. Setelah percakapan mereka berdua selesai, Toya langsung pulang ke rumah untuk mempersiapkan alat-alat untuk rencananya nanti untuk melawan Jenderal Bazuru itu. Semenjak balik dari kekaisaran Regulus itu, Toya itu sudah memiliki atau memikirkan cara untuk mengalahkan Jenderal Bazuru beserta dengan antek-anteknya dan artefaknya dan juga petnya itu atau summonernya itu. Dan Toya itu sangat yakin dengan rencananya itu. Di rumah Toya itu bertanya kepada Claire tentang sesuatu. Sayangnya sesuatu yang ditanyakan Toya itu di dunia ini atau dunia barunya Toya ini tidak ada. Tapi ada sesuatu yang sama persis itu. Tapi bedanya itu tuh lebih parah dan lebih berbahaya daripada yang Toya minta. Ya karena nggak ada yang lain, Toya pun memutuskan untuk membelinya. Toya langsung pergi ke Sandora dan membeli barang itu. Setelah membeli barang itu atau sesuatu itu, Toya pergi ke bengkel Babylon dan meminta Rosetta untuk membuatkan sebuah plat besi tebal yang tingginya 50 cm dan berisikan sihir invisible ke plat besi itu sehingga menjadi transparan seperti kaca. Dan untuk saat ini Toya itu telah berhasil membuat alat yang dia inginkan untuk rencananya dan menaruh alat itu di Sturik. Di sisi lain, setelah dijelaskan Toya tentang situasi saat ini, Rosetta itu malah kebingungan atau seperti kayak tahu sesuatu gitu sama artefak yang dipakai sama si Jenderal Bazuru itu, gelang demon penyerap dan gelang pertahanan itu. Melihat Rosetta yang seperti mengetahui sesuatu tentang artefak-artefak itu, Toya pun bertanya kepadanya apakah Rosetta tahu tentang artefak itu.
Rosetta pun menjawab kalau dia itu tahu karena artefak-artefak itu adalah barang-barang yang ada di warehouse atau gudang Babylon. Dan Rosetta juga mengatakan kalau permata keabadian yang ada di animenya itu tuh juga termasuk barang dari gudang Babylon. Kenapa semua itu ada di tangan mereka semua? Mungkin karena pada saat 5000 tahun yang lalu gudang Babylon itu mengalami sebuah masalah yang mengakibatkan beberapa barangnya itu terjatuh ke bawah. Dan barang-barang itu mungkin saja dipungut oleh seseorang. Hingga saat ini, Toya yang mendengar itu sangat tidak percaya atau terkejut dengan apa yang dia dengar ini. Ternyata masalah yang terjadi selama ini itu tuh disebabkan karena ulah dari gudang Babylon. Toya pun bertanya kepada Rosetta itu, apa sih yang terjadi sama gudang Babylon? Kenapa bisa terjatuh? Dan apakah gudang Babylon itu jatuh dari ketinggian? Kok bisa sampai semua barangnya itu jatuh gitu? Dan siapa yang menjaga gudang Babylon itu? Kok bisa lah pokoknya. Rosetta menjawab, kalau kejadian seperti itu tuh tidak mungkin terjadi. Seperti jatuh dari ketinggian itu tidak akan mungkin terjadi. Karena setiap Babylon atau seluruh Babylon itu tuh memiliki kekuatan untuk berteleportasi. Jadi kalau terjatuh dari atas ke bawah itu tidak akan mungkin. Tapi itu semua mungkin saja dikarenakan penjaga dari gudang Babylon itu yang sedikit ceroboh. Ya jadinya mungkin saja gara-gara dia barang-barangnya itu jatuh atau entah diapain gitu sama dia, pokoknya barang-barangnya itu jatuh gara-gara dia. Saya nggak habis pikir, semua ekspektasinya dia itu hilang gara-gara ini. Oh mungkin jatuh atau kecelakaan gitu. Tahu-taunya karena penjaganya yang ceroboh. Tapi karena masalah itu sudah terjadi, Toya pun memutuskan untuk mengabaikannya karena tidak begitu berguna baginya. Dan setelah berbincang-bincang itu, Toya membawa Rosetta pulang ke rumah. Dan sesampainya di rumah, Toya langsung mendapatkan kabar dari Carol kalau Kaisar Regulus telah sadar. Mendengar itu, Toya langsung menuju ke kamar Kaisar Regulus istirahat. Setelah sampai di kamar, Toya melihat Kaisar yang sudah bangun dan sedang berbicara dengan anaknya, Lu. Melihat kedatangan Toya, sambil membungkukkan badan, Kaisar Regulus berterima kasih kepada Toya karena telah menyelamatkannya dan putrinya. Setelah itu Toya bertanya kepada Kaisar, apa yang Kaisar mau lakukan sekarang? Apakah Kaisar ingin pergi dari Belfast? Jika iya, Toya akan membantunya. Toya juga bilang kalau dia belum memberitahukan kasus ini kepada Raja. Jadi jika Kaisar benar-benar ingin keluar dari Belfast, maka tidak akan ada masalah. Mendengar itu Kaisar menjadi sangat keheranan. Kenapa Toya tidak memberitahukan ini kepada Raja? Apakah Toya bukan warga dari Belfast? Karena bingung, Kaisar pun langsung bertanya tentang itu. Toya menjawab kalau dia itu memang warga Belfast, tapi dia tidak ingin ikut campur masalah antar negara. Makanya dia tutup mulut. Setelah memastikan itu, Kaisar langsung termenung untuk memikirkan tentang pertanyaan Toya tadi. Dan setelah berpikir sejenak, Kaisar pun memutuskan untuk tidak kabur atau keluar dari Belfast dan ingin dipertemukan dengan Raja Belfast secara pribadi. Toya menerima permintaan itu dan dengan segera Toya pun langsung pergi ke istana untuk mencari raja lagi. Dan setelah bertemu dengan Raja, Toya langsung memberitahukan semuanya tentang Kekaisaran Regulus yang saat ini berada di rumahnya. Raja yang mendengar itu benar-benar sangat kaget. Dia tidak menyangka kalau dalam satu hari dia telah mendapatkan banyak kejutan yang beruntun. Dari akan punya anak baru, pemberontakan Kekaisaran Regulus, pasukan iblis, dan sekarang Kaisar dari negara Regulus itu sendiri berada di negaranya dan ingin bertemu dengannya secara pribadi. Raja menarik nafasnya dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Setelah sudah tenang, Raja pun memutuskan untuk menerima permintaan Kaisar Regulus itu. Dan mereka berdua pun langsung pergi ke rumah Toya atau di kamar Kaisar Regulus sekarang beristirahat. Di sisi lain, Kaisar yang lagi enak-enakan tiduran di kasur itu, dia itu tiba-tiba dikagetkan sama kemunculan gerbang cahaya yang secara tiba-tiba, dan dari gerbang itu keluarlah Toya dan Raja Belfast.
Raja Belfast dan Kaisar Regulus saling menatap untuk sementara. Dan setelah itu Kaisar memukukkan badannya untuk meminta maaf pada Raja Belfast atas keributan yang dia buat dan negaranya. Raja yang mendengar itu langsung duduk di kursi dekat Kaisar dan membalas perkataannya. Kalau ini itu bukan salahnya, jadi jangan salahkan dirinya itu. Setelah itu barulah dimulai percakapan tingkat tinggi antara dua negara yang dihadiri Raja Belfast, Kaisar Regulus, dan putri mereka, yaitu Yumina dan Lu. Karena Toya tidak mau ikut campur, Toya pun keluar dari ruangan itu dan pergi ke aula menggunakan gate. Dan secara kebetulan bertemu dengan Carol. Carol terkejut melihat Toya yang tiba-tiba datang di dekatnya. Kemudian Toya memberitahukan kepada Carol kalau Raja Belfast dan Kaisar Regulus itu sedang rapat. Jadi Carol tidak diperbolehkan untuk mengganggu mereka. Lagi-lagi, Carol pun terkejut setelah mendengar itu. Dia nggak tahu kapan Raja Belfast itu datang, tapi kok tiba-tiba udah mulai rapatnya. Dan pada saat itu juga, pandangan Toya itu tiba-tiba tertuju ke lambang yang terukir di belatinya Carol yang ada di video kemarin itu. Karena penasaran, Toya pun bertanya tentang lambang itu kepada Carol. Kenapa Toya bisa penasaran sama ukiran itu? Karena Rene itu memiliki liontin yang terukir lambang yang sama seperti yang ada di belatinya Carol itu. Makanya Toya bertanya. Carol menjawab kalau lambang itu adalah lambang dari keluarga Carol, yaitu keluarga Rito. Dulu pada zamannya generasi Kekaisaran Regulus yang pertama, terdapat 12 orang yang mendukung Kaisar membangun negaranya waktu itu. Dan ke-12 orang itu disebut 12 pedang kekaisaran. Dan salah satu dari mereka itu adalah keluarga Rito, yang disebut pedang kembar itu. Tapi seiringnya zaman, mereka ber-12 pun hanya menjadi bangsawan numpang nama, atau pamornya itu mulai turun. Setelah mengetahui tentang ukiran itu, Toya pun memberitahukan semuanya kepada Carol tentang liontin Rene, yang mana liontin itu juga memiliki ukiran yang sama, dan tentang orang yang memiliki liontin itu atau ibu Rene yang sudah tiada karena sakit. Tapi di sini Toya tidak memberitahukan kalau Rene itu adalah anak dari si pemilik liontin itu. Pada awalnya Carol itu sangat senang mendengar kalau Toya itu tahu orang yang punya liontin itu. Tapi setelah mengetahui kalau yang punya itu sudah tiada, Carol langsung jadi sedih. Melihat Carol yang sedih, Toya pun bertanya kepadanya, apakah orang yang memiliki liontin itu adalah orang yang penting bagi dirinya. Carol pun menjawab kalau orang itu yang memiliki liontin itu sebenarnya adalah kakaknya. Kakaknya itu telah bertengkar dengan ayah mereka yang menyebabkan ibu Rene atau kakaknya Carol itu diusir dari rumah. Jadi dengan kata lain, Carol itu adalah tante Rene. Kemudian Carol pun mulai curhat tentang kakaknya itu kepada Toya. Dan setelah mendengar curhat dari Carol itu, Toya pun akhirnya memberitahukan kepada Carol bahwa kakaknya itu telah memiliki anak perempuan dan anak itu sekarang ada di rumah Toya. Untuk ketiga kalinya, Carol terkejut bahkan sampai terdiam setelah mendengar ini. Setelah mendengar kabar kakaknya udah mati dan sekarang tiba-tiba kakaknya itu telah memiliki anak, Carol itu menjadi sangat bingung. Dia itu harus bereaksi seperti apa? Ataukah dia harus sedih karena kakaknya mati? Atau dia harus senang karena kakaknya punya anak? Carol menjadi bingung. Dan dengan kebetulan pada saat itu juga Rene pun datang ke aula atau ke tempat Toya dan Carol. Rene menyapa Toya dan setelah menyapa Toya dan sedikit berbincang-bincang, Rene pun langsung pergi ke koridor sambil memukukkan badannya untuk berpamitan. Carol yang melihat Rene, dia langsung terus melihati Rene dari awal datang hingga Rene itu pergi ke koridor. Saat Rene pergi, Carol berbalik melihat ke Toya. Toya yang mengerti dari arti tatapan itu, Toya langsung menceritakan semuanya tentang Rene dari pertama kali bertemu hingga menjadi maid di sana. Dan juga tentang ibunya Rene dan ayahnya Rene. Setelah mendengar cerita Toya itu, Carol berbalik melihat ke arah koridor.
Toya menawarkan untuk memanggilkan Rini ke sini jika Carol ingin berbicara dengan Rini. Tapi Carol menolak karena jika Carol memberitahukan masalah ini atau identitas dari Rini sekarang, pada saat situasi yang tidak baik di Kekaisaran Regulus, memberitahukannya tentang asal-usulnya mungkin akan berbahaya. Jadi Carol itu ingin situasi di Kekaisaran Regulus itu sudah tenang dulu, baru dia akan memberitahukannya sendiri kepada Rini dan mempertemukannya kepada neneknya atau ibunya Carol. Kemudian tiba-tiba Yumina memanggil Toya untuk datang ke ruangan rapat. Toya pun langsung pergi ke ruangan itu atau ruangan rapat. Di ruangan rapat, Toya itu ditanya oleh Kaisar dan Raja tentang rencana seperti apa yang Toya buat untuk melawan Jenderal Bazuru. Toya pun menjawab kalau dia itu telah mempersiapkan rencana yang dapat menekan pergerakan musuh. Bahkan Toya bisa langsung memulai rencananya itu esok hari. Seluruh orang yang ada di ruangan itu langsung kaget kecuali Yumina. Mereka tidak habis pikir, Toya itu sudah menyelesaikan rencananya itu dengan sangat cepat. Kemudian Toya pun bertanya kepada Kaisar, apa yang akan Kaisar lakukan nanti pada mereka yang berkhianat itu? Dihukum mati atau mau diapain? Kaisar Regulus menjawab kalau Jenderal Bazuru sudah fix wajib akan dihukum mati untuk memberikan contoh pada yang lainnya. Tapi bagi prajuritnya, Kaisar akan mengusir mereka dari negara Kekaisaran Regulus. Setelah mendengar itu, Toya pun menjadi sangat lega. Kemudian Toya itu mengeluarkan peta Kekaisaran Regulus dari tengah ruangan itu menggunakan fitur HP-nya yang digabungkan dengan sihir Mirage. Dan untuk sekali lagi, Kaisar dan Lu terkejut melihat peta yang mengambang dan terperinci tiba-tiba datang di hadapan mereka. Toya juga menyuruh HP-nya itu untuk menampilkan setiap pasukan yang ada di Kekaisaran Regulus dengan sebuah tanda lingkaran atau titik. Lingkaran biru adalah para ksatria armor hitam dan lingkaran merah adalah prajurit baju hitam atau pengkhianat. Dalam seketika, lingkaran-lingkaran merah mulai langsung muncul dan menutupi seluruh ibu kota Kekaisaran Regulus. Sedangkan lingkaran biru, mereka itu hanya muncul di salah satu sudut istana, yang menandakan kalau para ksatria telah kalah sama prajurit dan mereka sekarang sedang ditahan di sudut istana. Kaisar Regulus benar-benar frustasi melihat itu. Sedangkan Lu, karena dia masih khawatir sama kakaknya atau putra mahkota, Lu bertanya kepada Toya, apakah Toya bisa mencarikan kakaknya? Toya pun menjawab bisa, tapi Toya butuh ciri-ciri dari kakaknya itu yang khas untuk mencarinya. Lu kebingungan untuk memberitahukan ciri-ciri dari kakaknya itu. Karena nggak ada pilihan lain, Toya pun memutuskan untuk melihat ingatannya Lu menggunakan sihir recall. Toya meminta Lu untuk mengulurkan kedua tangannya. Dan setelah Lu mengulurkan kedua tangannya, Toya langsung memegang kedua tangan Lu dengan sangat lembut. Wajah Lu tiba-tiba berubah menjadi merah pada saat tangannya itu dipegang oleh Toya. Kemudian Toya menyuruh Lu untuk memejamkan matanya sambil berpikir tentang kakaknya atau membayangkan tentang kakaknya. Selalu sudah memejamkan matanya sambil membayangkan kakaknya itu, Toya itu langsung menempelkan dahinya ke dahi Lu. Lu yang tadinya sudah konsen tentang bayangan kakaknya, tiba-tiba buyar karena malu, bingung, dan sebagainya. Toya menyuruh Lu lagi untuk berkonsentrasi. Dan setelah Lu sudah mulai konsen lagi, Toya pun mulai sihir recall-nya. Toya melihat bayangan seorang pria yang sedang linglung gitu. Pria itu memiliki warna rambut yang berbeda dengan Lu, tapi dia terlihat tampan. Dan setelah Toya melihat pria itu lebih detail dan terperinci dan teliti, Toya langsung sangat kaget karena pria itu adalah ksatria armor hitam yang Toya selamatkan di video saya kemarin itu. Yang berarti ksatria yang Toya selamatkan itu saat baru datang ke Kekaisaran Regulus itu ternyata adalah putra mahkota dari Kekaisaran Regulus.
Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and